Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengingat akan rahmat dan iman Allah yang telah kita terima, gunanya untuk termotivasi hati kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat pada Rasulullah SAW. Pada juga diingat, satu kali berselawat 10 kali Allah berselawat, supaya tadorong hati wassalawat dan buka hati karena mendapat 10 kali dari Allah rahmat. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan surat Al-Balad ayat yang ke-17, insyaallah sampai ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Summa, kemudian setelah menempuh jalan yang mendaki sulit dan sukar, yaitu untuk melaksanakan mencapai jalan kebaikan. Kana minal ladzina amanu, adalah daripadanya orang-orang yang beriman. Itu semuanya orang beriman bisa melaksanakannya. Wa tawasaw bis sabr, dan yang sehat menasihati dengan penuh kesabaran.
wa tawasau bil marhamah, dan juga saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, hum, mereka itulah ashabul mas'amah, yaitunya golongan kiri. Alaihim, atas mereka, naun, neraka api neraka muqsadah, yang tertutup rapat. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dikatakan golongan yaitu kanan dan golongan kiri. Dalam surat Al-Waqiah ayat 7 dijelaskan adalah golongan dia waktu padang mahsyar itu, hari kiamat itu, yaitu 3 golongan. Yang pertama golongan al-muqarrabin, yang kedua golongan kanan, yang ketiga golongan kiri. Golongan muqarrab itu yang sedikit orangnya, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Itulah pemimpin nanti yaitu di hari kiamat itu. Mereka itulah golongan muqarrabin itu, yaitu para rasul, para nabi-nabi, para orang-orang saleh ya, yang dekat kepada Allah. Bahkan malaikat ada tiga termasuk malaikat. Golongan malaikat itu 3 orang masuk golongan muqarrabin. Malaikat yaitunya malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Itu yang masuk golongan muqarrabin. Yang golongan sahabat kanan, yang bagian kanan ini yaitunya yang pertama, yaitu orang yang itu beramal. Amalnya itu dasarnya ya berbuat, yaitu iman. Kemudian dia itu saling dengan kesabaran dan juga saling kasih sayang. Inilah yang sering tidak terkendali dalam memberikan wasiat ini, terutama kepada anak-anak. Kepada anak-anak namanya anak itu nak ada kesabaran. Mereka saling yaitu dengan penuh kesabaran. Sehingga mati anak kena tangan. Nah, lain lacut dia gitu. Sakit, aku menangis itu. Tekan ibu. Waktu tadi Iblis yang kata nak awak banyak menangis tu. Apa cara rubik? Ada nak kabel pinggang, ya. Sakit. Kelihatan kendali sampai mati nak dia kan membenam guys macam. Itu nak sabar mengambil nasihat. Ya. Dari kuncinya nasihat sabar, ya. Kemudian kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang menasihat. Walaupun sekali 2 kali sabar terus. Itu juga kawan dengan nasihat tindak, namun dia sabar. Ya, dia berkesabaran. Ada kisah yaitu seorang yang berteman dengan preman. Ya, dia taat ibadah. Katanya kalau terkaiko nak masuk surga. Jadi nasihat nanamu ini nasihat semacam. Apa yang terjadi? Tabalik Pak Ibu. Ya, tabalik apa tu? Dia kata-kata cap orang tu nak masuk surga, awak masuk neraka, sinan kanannya. Nak boleh mencap orang tu masuk neraka. Siapa pun nak boleh. Sebab Allah yang menentukan. Akhirnya sadar orang tadi. Jadi kan mencap. Akhirnya yang memberi nasihat itu masuk neraka jadi karena mendahului Allah. Itulah ketentuan Allah. Ya. Jadi penuh kesabaran, tidak usah putus asa menasihat. Kalau dalam menasihat anak, ingatlah di waktu awak merang itu, bayangkan banyak jin, banyak setan iblis mengambil terbalik, mengerumah awak. Langsung kerja itulah dilaksanakan. Baru takkan apa nak. Allah. Waduh, karena sabar.
Kalau dengan kasih sayang, ya sabar, sayang, insya Allah, ya anak itu kan tenang. Itu juga kalau dalam menjadi pemimpin menasihati bawahan harus sabar. Ya boleh. Carinya, imbaunya, nah sudah, terus sampailah, lari sampai dulu, sampai terus, alah, dari ganti-ganti, tarik dulu, sampai naik. Aku baru sampai begini itu. Ada jawabnya sekali langsung. Tadi lah tersampaikan ganti-ganti. Kamu sampai dulu sampai lo. Dengan penuh perasaan. Ya. Akhirnya ya tak sadar. Tapi kalau dilawan tadi ada sampainya awan masuknya sekali. Itulah itu tadi itu. Ini sabar memberi satu. Kemudian yang penuh kasih sayang pada anak. Ya. Akhirnya nanti dia anak itu kan sengsara. Jadi kuncinya rasa itu sabar dan penuh kasih sayang. Kalau orang beriman tadi yang beramal tadi menasihati sabar dan sayang, tambah lagi amalannya itu. Yang paling kunci dalam beramal ini 3 kuncinya. Yang pertama sesuai dengan sunnah, beriman pertama beriman. Yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Yang ketiga yang paling kuncinya adalah ikhlas. Ya, ikhlas ya karena Allah kita melaksanakan amal ibadah itu. Itulah kunci. Kalau seperti itu, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah itu golongan kanan. Ya, itulah mereka yang golongan kanan. Kemudian siapakah golongan kanan itu? Ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 27. Washabul yamin. Dan golongan kanan itu, ma ashabul yamin. Siapakah golongan kanan itu? Golongan kanan itu yang masuk surga fi sidrin makhdura. Dalam surga itu dia yaitu adanya daun bidadara ya. Yaitu yang tidak berduri, daun bidara. Ini daun bidara yang di dunia, sama di akhirat. Bidara itu di dunia kata Rasulullah, kalau kamu memandikan mayat campur dengan daun bidara, kan sunnah Nabi terakhir. Bahwa itu daun bidara itu kalau di ramenya baru sama. Itu pembahasannya. Kemudian daun bidara itu untuk sihir ya. Dan bidara itu obat. Kemudian dalam surga itu watal'in mandulah dan pisang yang bersusun, buah pisang ada yang mendapatkan nanti. Wazillum mamdud dan naungan yang luas. Ya, naungan yang luas. Wa ma'in maskun dan air yang selalu mengalir. Wa fakihatun katsir dan buah-buahan yang selalu berbuah banyak. La maqtu'ah, tidak putus-putus berbuah. Nak semua di dunia. Kalau di Jawa musim kini musim durian, musim rambutan, besok ada musim lain. Musim-musiman. Tapi kalau di akhirat, ya di dalam surga tidak ada musimnya. Tarikh buah taruh. Wala mamnu' dan juga tidak ada larang mengambil. Tidak dilarang mengambilnya loh. Karena itu adalah nikmat yang diberikan Allah. Wa furusin marfu'ah dan yaitu kasur yang tebal. Inna ansa'nahunna insa, bahwa sesungguhnya kami kata Allah, kami jadikan bidadari yang langsung diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannahunna dan kami jadikanlah mereka itu abqara, yaitu dia masih gadis bidadari, uruba yaitu yang cantik atraba yang sebaya umurnya, tidak ada orang gaya nanti seluruh Jawa tidak ada orang tua dalam surga. Lihat sahabil yamin, itu asbab itu terdiri dari orang yang dahulu dan orang yang sekarang.
banyak orang dahulu maupun orang yang terakhir. Kemudian mereka itu orang-orang ashabul shimar. Siapa itu? Golongan kiri fi sumumin wahamin. Orang itu dalam keadaan angin yang sangat panas. Lain berangin yo tapi panas, angin mana? Piam angin, angin wahamin dan juga air yang sangat mendidih. Itu kan dalam neraka. Wazilin min yahmim dan naon yang hitam. Ya, hitam naon itu. La barid, tidak ada rasa sejuk. La karim, dan tidak ada pula rasa menyenangkan. Bagaimana mereka di dunia? Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Bahwa sesungguhnya mereka adalah sebelum demikian mutrafin, yaitu mereka bermewah-mewah di atas dunia ini dulu. Jadi berkata ini saja di dunia, nak tahu ini mati. Ya, kemudian dia itu nak mau mengerjakan kebaikan, hanya kerjanya adalah wa kanu yusirruna ala jim azim. Ya, mereka itu terus menerus mengerjakan adanya dosa yang besar. Itulah golongan kiri. Jadi nanti ada 3 golongan, yaitu golongan mukarrabin, golongan yamin, golongan samil, golongan kanan dan golongan kiri. Kalau golongan mukarrabin yaitu di hadapan aras, golongan yamin di sebelah kanan aras, golongan siman di sebelah kiri aras. Dan kemudian mereka itu yang golongan yaitu sampai masuk ke dalam neraka yang tertutup, kekal dalam neraka. Itulah orang yang membacakan ayat Allah, kekal mereka dalam neraka selama-lamanya. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.